Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam kasih Tuhan. Tuhan kita Tuhan luar biasa, amin. Yes. Satu minggu sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ada kesaksian-kesaksian yang baru di mana Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Apapun itu, ujian, cobaan mungkin yang kita alami, tapi yakin dan percayalah bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu membuat kita semakin naik tingkat di hadapan Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa yang harus kita pegang, yang harus kita nikmati, karena kita percaya bahwa Tuhan kita selalu menyertai hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang patut disembah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang di hadapan-Mu berterima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang tinggal dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus, yang memampukan setiap kami Tuhan untuk menjalani hidup ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau Raja di atas segala raja yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Hadir dan bertahtalah Tuhan. Hadir dan bertahtalah Bapa. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau bertahta di atas segala pujian umat-Mu. Walaupun kami di rumah kami masing-masing yang menikmati dalam Facebook ini ya Tuhan, yang menikmati ibadah pada hari ini ya Tuhan, kami tahu Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir. Terpuji nama-Mu Tuhan, agung mulia nama-Mu Bapa. Tidak ada Allah yang lain yang kami sembah Tuhan, hanya Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada sukacita, kami percaya ada kedamaian Tuhan, kami percaya ada damai sejahtera Bapa di rumah kami masing-masing ketika kami menikmati hadirat-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kekuatan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Sekaralamanda karalamanda karalabaya lalabaya syalalabaya. Inaralamanda karalabaya naralabaya naralabaya syalalabaya. Kami dikuatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan dari tempat ini Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sedang ada beban berat Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar atas kehidupan mereka ya Tuhan. Setiap kami diberkati oleh Tuhan, setiap kami diberkati lewat kesehatan, setiap kami diberkati lewat kekuatan, setiap kami diberkati Tuhan lewat sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa.
pujian penyembahan yang kami naikkan terkenal di hadapan-Mu Tuhan. Waktu kami mendengar firman-Mu kami dikuatkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya sukacita menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap Tuhan ibadah pada hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, katakan firman Tuhan itu berita bagi kaki kita. Haleluya. Mari bersama tangan di hadapan Tuhan, katakan bersama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo tepuk tangan di hadapan Tuhan. Bersemangat bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ku kan terbang. Yes. Kami mau terbang bersama dengan Engkau ya Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan yang teguh menopang setiap kami. Dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi yuk katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh indah dalam hadirat-Mu. Kami dibuat Tuhan bersukacita. Karena kami tahu Tuhan, kami menikmati segala kebaikan-Mu.
Bapa, kami percaya lewat nyanyian penyembahan yang kami naikkan ini ya Tuhan, biar kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, banyak kami yang mengalami hal-hal yang sangat duka, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan setiap kami. Apapun itu ya Tuhan, pergumulan apapun yang kami alami ya Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau ada bagi setiap kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yes Lord, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Yes Lord, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yes Lord, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yes Lord, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Sungai yang mengalir, cintamu Tuhan, betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yes Jesus, mengalirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami ya Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu
Berbicaralah Bapa. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau luar biasa. Engkau hadir, sudah hadir di tempat ini. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya kabar luar biasa, kabar baik, kabar yang sangat-sangat hebat. Karena Tuhan kita adalah selalu hebat dalam segala rencananya, bahkan di dalam segala janjinya, bahwa janjinya seperti fajar di pagi hari yang bersinar dan pasti muncul. Demikianlah janji Tuhan selalu hadir bagi setiap hidup kita, bahkan digenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Salam sejahtera buat semua kita. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu yang keempat, di minggu yang terakhir, untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu tentang otak manusia. Inilah pendahuluan saya, the human brain. Apa yang saya mau katakan dalam ini adalah tentang bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan manusia. Luar biasa sekali. Seluruh unsur tubuh, mulai daripada kaki sampai kepada bagian tubuh kita, bahkan sampai kepada kepala. Dan secara khusus adalah pada otak manusia, Tuhan menciptakan begitu luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ada seorang yang meneliti tentang otak manusia, dibilang seperti ini. Bahwa seorang Gordon Dryden bilang begini, "You are the owner of the world's most powerful computer." Dia sedang bicara seperti ini, sudah hebat itu komputer. Sudah hebat kapasiti, kecanggihan, kehebatan, kebolehan dari yang disebut dengan komputer. Tapi saya mau katakan seperti begini. Apa yang dikatakan oleh orang pintar ini bilang begini. Bahwa hidup manusia untuk jadi pintar tidak perlu harus subsidi dari luar. Di dalam diri manusia itu sendiri, dia adalah memiliki komputer yang lebih hebat dari komputer yang ada di luar diri manusia. Karena telah dinyatakan bahwa sesungguhnya kapasitas komputer sekarang ini paling tinggi yang bisa mampu hanya 200 terabyte. Bukan lagi gigabyte, terabyte. 200 terabyte. Tetapi tahukah Bapak Ibu, otak manusia itu dapat menyimpan memori, dapat menyimpan kemampuan sebesar 2 kali 1014 daripada kemampuan komputer itu. Betapa luar biasanya sesungguhnya otak yang diciptakan oleh Tuhan itu. Berarti Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau melihat dirimu sepertinya tidak berharga, ada satu penyesalan, aku ini orang tidak berguna. Stop! Karena Tuhan menciptakan, Tuhan tidak pernah menciptakan barang yang sia-sia, yang useless, tidak ada gunanya. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu sungguh-sungguh berharga. Kalau dinilai dari kapasitas komputer, maka hidup manusia itu baru otak saja sudah sedemikian kemampuan dan kelebihannya. Olehnya kita harus bisa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan ciptakan, karuniakan di hidup kita. Karena itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, namun ada skalanya. Otak manusia itu berpikir yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada Petrus dengan sangat tegas, sangat keras ketika Yesus menegur apa yang ada di dalam mulutnya Petrus yang diucapkannya kepada Yesus. Dan Yesus menegur dan bilang begini,
Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ayatnya sangat hebat, dibilang begini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bukankah seharusnya pikiran kita yang diciptakan oleh Tuhan itu memikirkan Tuhan? So pasti ya. Karena bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan pikiran kita, dengan cara kita memikirkan tentang kehendaknya, kita memikirkan tentang maunya. Ternyata sekelasnya Petrus masih saja dia berkata seperti ini, bahwa semua yang guru sudah ucapkan itu kiranya jangan terjadi. Dan Yesus menegur serta berkata seperti ini, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saya sangat setuju bahwa sekalipun peperangan melawan penjajah kolonial kita sudah selesai, tapi sesungguhnya peperangan belum selesai di dalam alam emosional, alam spiritual. Bagaimana pikiran kita adalah medan pertempuran yang di dalamnya kita bergumul, bertempur, berperang, memilah mana kehendak Tuhan, mana kehendak manusia. Sebab itu ada dalam setiap kehidupan kita. Makanya pikiran kita ini selalu kita mau doakan, selalu kita taklukkan di kaki Tuhan. Karena sesungguhnya setan mau intervensi di pikiran kita, menaruhkan hal yang buruk, menaruhkan hal yang jahat, menaruhkan hal yang negatif, supaya manusia itu tersesat dan akhirnya menjadi binasa. Demikian yang ada dalam pikiran Petrus. Tentu kita tahu konteksnya ketika dikatakan Yesus sedang berbicara bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Bahkan dikatakan dia akan dibunuh dan kemudian akan dibangkitkan. Sangat komplit apa yang Yesus ceritakan kepada Petrus. Namun, Petrus menanggapinya dengan kalimat seperti ini. Dia bilang seperti ini dengan tegas, dia berkata, Tuhan, nampaknya sangat baik. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nampak sebuah pembelaan. Nampak sebuah perlindungan. Nampak sepertinya sebuah pertolongan. Tapi Yesus menegur dan berkata, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang ada pada Tuhan. Tapi engkau memikirkan pikirannya manusia. Nah, hari yang indah ini, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu melalui ayat yang hebat ini. Dalam konteks cerita ini. Mengapa Tuhan bisa menegur Petrus dan berkata, engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau hanya memikirkan apa yang ada pada manusia. Saya belajar poin yang pertama ini. Dikatakan kepada kita ayat yang ke-24 bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau mau disimpulkan apa yang Yesus katakan ini, bahwa tidak semua penderitaan itu adalah berasal dari si jahat. Bahkan ada banyak kesenangan-kesenangan sesungguhnya berasal dari si jahat. Banyak kesenangan-kesenangan yang disebut happy, enjoy life, hal-hal yang demikian. Banyak berasal dari kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi ingat baik, di dalam Kristus kita tetap ada yang disebut karunia percaya dan sekaligus karunia menderita. Tapi tentunya penderitaan kita di dalam Tuhan bukan penderitaan karena dosa. Tapi penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, apa yang dikatakan kitab Yakobus, adalah sebagai ujian untuk naiknya iman rohani kita. Demikian kelas kita di dalam kita mengikut Tuhan. Poin saya yang pertama adalah bagaimana Yesus mengikut Bapa, demikian kita mengikut Yesus. Yesus memberikan dirinya sebagai role model, sebagai contoh teladan yang nyata, yang hidup diizinkan selama 33,5 tahun hidup di muka bumi ini. Bahkan dia meninggalkan firman yang hebat melalui gospel, berita baik ini, cerita mengenai kehidupan Yesus. Untuk semua kita dapat mengerti
bahwa ketika kita mengikut Tuhan itu, bukan kita mengiring dengan buta, tidak ada contoh yang ditunjukkan. Amat sangat kita bangga punya Tuhan. Tuhan memberikan contoh yang nyata. Hadirnya Yesus di bumi, itu menjadi role model, contoh, pola yang nyata. Untuk ketika kita ikut Yesus, sesungguhnya kita ikut Tuhan, Bapa kita yang kita sembah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pribadi Yesus yang hadir itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh nyata. Bagaimana dia mengikut Bapa, apa-apapun yang dikerjakannya, perhatikan baik. Bagaimana dia berjalan, bagaimana dia melangkah, bagaimana dia bertindak, semua seiring dengan apa yang Bapa mau. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Yesus berkata seperti ini, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, pikul salibnya, lalu kemudian mengikut Yesus. Nampaknya kita bilang seperti ini, berat sekali jadi orang Kristen. Dengar baik Bapak Ibu, ada satu berita yang baik yang ini saya sampaikan. Yesus di dalam pribadinya, yes, sebagai Tuhan, yes, sebagai manusia sejati, tetapi dia mampu mengerjakannya. Bukan semata-mata karena dia Tuhan dalam segala kehebatan dan kemahakuasaannya, tetapi sebagai pribadi manusia, mengalami apa yang engkau alami dan aku alami. Tapi yang luar biasa berita buat kita adalah bagaimana Yesus menang. Yesus menang atas pencobaan di padang gurun ketika setan datang mengujinya. Demikian juga setiap hidup kita. Saat kita menghadapi pencobaan, kemenangan Yesus menjadi berita baik buat kita. Bahwa bagaimana Yesus menghadapi kuasa kegelapan itu. Itu menjadi satu kemenangan buat kita. Bahwa untuk kita bisa bilang begini, Tuhan, aku percaya, aku menang bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari, sungguh-sungguh kita mengerti bahwa mari kita berpikir dan pikiran kita itu kita bawa di kaki Tuhan untuk kita tetap berkata, sekalipun harus aku menyangkal diri, sekalipun harus aku pikul salib, tetapi mengikut Yesus itu adalah pilihan yang terbaik. Di dalam kitab Lukas, Bapak Ibu, Yesus pernah menegur kelompok-kelompok orang yang begitu gemar dengan yang namanya adalah popularitas. Mereka adalah ahli-ahli Taurat, mereka orang-orang Farisi yang sangat-sangat suka yang disebut dengan agama yang hanya memunculkan luaran semata. Yesus mengucapkan seperti ini, janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Secara atribut, secara kemanusiaan, amat sangat bangga oleh ahli Taurat ini. Bapa kami Abraham, kami bukan kelas hamba, kami kelas tuan. Bapa kami Abraham, kami orang pilihan Allah. Oh, itu selalu mereka banggakan. Karena aku berkata kepadamu, karena Yesus, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yesus sedang berbicara seperti ini. Kebanggaan seperti itu nggak bisa hasilkan apa-apa. Tapi kebanggaan yang seperti itu, saya mau katakan kata Yesus, Bapa di sorga pun bisa menjadikan anak-anaknya dari batu-batu ini. Tentu mereka terkejut. Kebanggaan mereka itu jadi pudar di hadapan Yesus. Sebab apa? Buat apa kita banggakan sesuatu hanya luaran semata, hanya casing semata, padahal substansi isinya adalah kosong belaka. Yesus berkata seperti ini, ayat yang saya highlight warna kuning, bilang begini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang Tuhan maksud sebenarnya adalah kekristenan itu bukan hanya luar semata, tapi kekristenan itu adalah bagaimana batinmu, hidupmu menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah berbeda cara berpikir dunia tentang agama dengan jubah yang putih, kemudian kalimat-kalimat rohani,
seringkali memanipulasi orang. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana dalamnya kita, substansi hidup kita, manusia batinia kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu ada pada hidup Yesus. Sehingga ketika Petrus mulai berkata, kesusahan yang engkau akan derita kiranya Tuhan jauhkan. Penderitaan yang engkau alami akan dibunuh, namun akan dibangkitkan dan disalibkan. Kiranya jangan terjadi padamu. Yesus menegur, enyahlah engkau iblis. Sedang bicara tentang bahwa engkau hanya memikirkan kesenangan manusia. Kau tidak memikirkan kehendak Tuhan. Poin saya yang kedua, yang bisa saya sharing buat Bapak Ibu, sangat sederhana pada ayat yang ke-25. Dia bilang begini, karena, yuk baca sama-sama. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya apa? Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Poin yang saya yang kedua adalah, mengikut Yesus harus siap rela kehilangan nyawa sekalipun. Apakah semua orang Kristen harus kehilangan nyawa? Saya harus katakan seperti ini. Secara fisikal, tidak. Tetapi semua orang harus siap jika harus kehilangan nyawa demi karena Yesus. Karena itulah harga pengiringan kita kepada Tuhan. Ayat ini bilang begini, karena barang siapa, berarti tidak terkecuali siapapun. Adakah engkau orang Kristen baru kemarin? Ataukah engkau baru percaya kepada Tuhan? Atau engkau sudah lama jadi orang Kristen? Mungkin engkau di level jemaat, atau mungkin engkau di level pelayan, atau mungkin engkau di level jemaat, atau mungkin engkau di level pejabat gereja. Tapi siapapun engkau, harus siap dan rela kehilangan nyawa. Sekalipun bagi Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena barang siapa yang menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangannya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawa karena Kristus, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ayat yang ke-20, 24 yang kita baca tadi, diawali dengan kisah ayat yang ke-15 sampai 18. Bagaimana Petrus amat sangat dipuji oleh Kristus karena Petrus menjawab dengan betapa mantapnya ketika Yesus bertanya seperti ini, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, perhatikan luar biasa, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, jawaban ini kalau secara poin itu bisa dikatakan A+. Luar biasa bukan? Karena dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sedang yang lain menjawabnya, oh mungkin engkau seperti Yeremia, Yohanes Pembaptis, atau mungkin engkau salah seorang dari antara mereka, mungkin kelompok Nabi Elia. Tetapi Petrus menjawab jawaban yang hebat. Yesus berkata ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Satu penghargaan yang luar biasa yang Yesus berikan kepada Petrus. Ayat 18, dia berkata seperti ini, nama Petrus pun akhirnya dibilang begini, engkau adalah Petrus, hebat sekali, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Baru saja dipuji sedemikian rupa. Tentu pujian itu mempengaruhi keberadaannya, sikap hatinya. Sehingga ketika Yesus bicara tentang penderitaan, cepat-cepat dia berkata, jangan itu terjadi padamu, hai guru. Atau bahkan dia berkata lebih rohani lagi, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Tapi sekali lagi, kehendak manusia, apa yang manusia pikirkan, berbeda yang Tuhan pikirkan. Justru melalui penderitaan itulah kemuliaan daripada Kristus dinyatakan.
bahwa dia Tuhan yang dahsyat, hebat, ajaib, luar biasa. Bahkan kematiannya punya tujuan untuk memberikan kehidupan bagi setiap umat manusia yang berdosa, yang awalnya menuju neraka kebinasaan, tapi melalui percaya kepada Yesus Tuhan, lalu mereka diselamatkan. Bahkan melalui kematiannya pula lah kita dapat melihat bagaimana Tuhan mempromosikan bahwa anak Allah yang hidup itu, yang disebut mati di atas kayu salib, tapi kubur tidak menguasai kehidupannya, dan dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Ya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa setiap kali kita percaya kepada Tuhan, secara bersamaan kita harus siap kehilangan nyawa sekalipun. Susah bukan mengamenkan khotbah ini? Amin. Bukan mudah bukan mengamenkan khotbah ini? Amin. Dan kita semua harus mengamenkan, karena tidak terkecuali siapapun. Siapa yang mengikut Kristus, barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya kembali. Kalau kita melihat itu sudah ada di dalam kisahnya Abraham. Bapak Ibu, bagaimana Abraham kehilangan apa? Negerinya. Kehilangan apa? Sanak saudaranya. Kehilangan apa? Rumah bapaknya. Bahkan lebih lagi, ketika dia mendapatkan anak namanya Ishak sebagai anak perjanjian, pun dia rela harus kehilangan anaknya. Sekalipun itu adalah sebuah ujian bagi iman Abraham. Namun yang menarik, apakah dengan kehilangan itu Abraham menjadi miskin? Apakah dengan kehilangan itu lalu kemudian reputasi Abraham menjadi pudar sirna? Ternyata tidak. Justru kian hari, kian waktu, Abraham diberkati Tuhan. Bukan saja jasmani, diberkati dengan berkat rohani. Bukan saja dia punya sanak saudara yang dapat dihitung dengan jumlah jari ini, tapi akhirnya dia menjadi bapa orang percaya, yang keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Demikianlah keluarga dari Abraham. Dia kehilangan rumah bapaknya, tapi dia mendapatkan rumah bapa di sorga yang jauh lebih indah dari kemegahan rumah yang dibangun orang tuanya bagi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita mengerti sekarang, ketika kita ikut Tuhan, jangan hanya cari untung. Amin. Ketika kita ikut Tuhan, jangan bilang begini, saya dapat apa dari Tuhan? Please, ubah pikiranmu. Sebab kalau engkau berpikir demikian, saya mau katakan, engkau hanya memikirkan apa yang di pikiran manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Ubah cara pikirmu. Jangan bilang begini, saya datang ke gereja, saya dapat apa? Apalagi hari-hari ini, jemaat nampaknya semakin pintar. Tapi saya harus katakan, kadang menyesatkan. Kan ibadah online. Takkan mungkin saya kasih persembahan saya. Saya dapat apa dari gereja? Karena gereja hanya kasih khotbah online. Saya harus katakan seperti ini Bapak Ibu. Buang pikiran yang demikian. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat sikap hatimu. Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah kehilangan berkat untuk diberikan bagi setiap hidupmu. Dan hari ini, mari kita bersama mensyukuri bahwa sekalipun kita online di keadaan pengaruh pandemi ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan bilang begini, oh khotbah di pendeta saya kurang enak, lebih enak khotbah di pendeta orang lain yang ada di ibadah online. Anda boleh ambil itu sebagai berkat rohani, sebagai suplemen. Tapi saya mau katakan, ketulusan hatimu tetap setia, mengabdi, bahkan menghormati setiap apa yang diberikan oleh gerejamu, gembalamu. Engkau harus hargai. Dan sekali lagi, kita ikut Tuhan bukan untuk dapat apa-apa. Kita ikut Tuhan, betul, sudah Tuhan jamin semuanya. Bahkan sorga pun dia sudah berikan di hidupmu dan di hidupku. Tetapi ada bagian lain untuk engkau dapat pikirkan hari ini.
saat kita ikut Tuhan, kita harus rela dan siap kehilangan nyawa sekalipun. Amin. Abraham luar biasa. Bukan saja Abraham, contoh di Alkitab itu amat sangat praktikal. Seperti Ayub. Bagaimana Ayub yang begitu kaya? Ayat Alkitab catat begini, ia takut akan Allah. Hebat bukan? Bahkan dikatakan ia saleh, ia jujur, menjauhi kejahatan. Hebat sekali. Seorang Ayub, figur yang sempurna menurut ukuran manusia. Dan Tuhan yang menyebutkan itu dalam kitab Ayub. Bagaimana Ayub itu hebat. Tapi apa yang saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya mendidik Ayub di dalam kemewahan tersebut. Tapi Tuhan mengizinkan dia kehilangan anak-anaknya. 7 anaknya laki-laki, 3 anaknya perempuan. Bayangkan, semuanya meninggal. Bahkan dikatakan ada 7.000 domba, 3.000 unta, 500 yang disebut dengan keledai. Dan amat sangat menyedihkan. Semua itu hilang. Bukan saja itu, dia kehilangan kesehatannya. Dia sakit, menderita, sampai harus duduk di atas debu. Dan kemudian dia harus mengambil beling, menggores-goreskannya kepada luka itu. Bukan saja itu, dia kehilangan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya berkata buruk kepadanya. Dan itu sudah kita pelajari dalam khotbah-khotbah yang sudah. Bagaimana 3 sahabatnya itu berkata yang tidak benar mengenai hidup Ayub. Dan bukan saja itu, dia kehilangan tanda petik istrinya. Di mana pikiran Ayub tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dia berkata, dengan telanjang aku datang dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada pencipta. Sedangkan pikiran yang demikian tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh istrinya. Karena istrinya berkata, baik yang kau buat bukan baik yang datang. Kutuki saja Tuhanmu itu. Dengar baik, bagaimana Ayub seolah-olah kehilangan seluruh kehidupannya. Tapi yang menarik sungguh Bapak Ibu, sekalipun itu diderita di dalam nama Tuhan, ia tidak kehilangan imannya. Ia masih dapat bisa berkata seperti ini, Tuhan yang memberi. Perhatikan, masih ada kalimat Tuhan yang memberi. Ditambah lagi, 1 kalimat lagi, Tuhan yang mengambil. Marahkah dia? Geramkah dia? Bencikah dia kepada Tuhan? Kepahitankah dia? Tidak. Ditutup dengan kalimat ini. Terpujilah nama Tuhan. Ada banyak orang mengalami penderitaan. Tapi seringkali kebencian, kepahitan, itu yang akhirnya hasil daripada ujian tersebut. Kita belajar dari Ayub. Bagaimana dia rela kehilangan semuanya itu. Demi nama Tuhan. Apakah Tuhan buta? Ternyata tidak. Alkitab kita mencatat dengan hebat. Bagaimana hidup Ayub before dan after. Akhirnya Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Saya mau katakan buat Bapak Ibu. Barang siapa yang kehilangan nyawa, karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya kembali. Berarti jadi orang Kristen bukan hanya mau dapat sesuatu dari Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Relakah kita kehilangan harga diri kita? Relakah kita kehilangan ego kita? Relakah kita kehilangan harta benda kita? Relakah kita kehilangan waktu kita untuk kita beribadah, memberikannya kepada Tuhan? Sekali lagi, jangan main hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang kau beri kepada Tuhan, beri dengan tulus. Apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, persembahkan dengan tulus. Tuhan melihat hatimu. Sebab kalau kita main hitung-hitungan dengan Tuhan,
betapa banyaknya dan tidak terhitung berkat Tuhan yang telah kita terima. Tetapi Tuhan mengajarkan kita ilmu kehilangan ini untuk kita mengerti bersama. Satu, tidak ada yang dapat mengikat hati kita selain Tuhan. Bukan harta, bukan pasangan, bukan sahabat, bukan barang-barang mewah, tapi hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apapun yang kita miliki ini, semua ini hanyalah sementara. Keabadian akan menunjukkan kepada kita bahwa dengan telanjang kita datang, telanjang kita kembali. Sedang bicara seperti ini, tidak ada satu cincin pun orang bawa pulang, mati, lalu kemudian sampai ke sorga. Dengar baik, apa yang Tuhan karuniakan, izinkan kita miliki hari-hari ini, sesungguhnya hanya titipan Tuhan. Pakailah harta benda itu untuk melayani sesama. Pakailah harta benda itu memuliakan nama Tuhan. Pakailah harta benda itu untuk membangun kerajaan Tuhan. Sehingga dengan hartamu, dengan harta bendamu, engkau dapat melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga, saya mengerti bahwa harta yang Tuhan titipkan di hidup kita adalah untuk memberkati banyak generasi. Berkat yang pada hidup kita. Berdoalah supaya ia bukan jadi berkat yang tersumbat. Berkat yang Tuhan berikan di hidup kita, biarlah itu seperti aliran air yang mengalir memberkati banyak orang. Sehingga buah yang manis dari hidup kekristenan itu dinikmati banyak orang. Dan orang lain diberkati dengan hidupmu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, berpikir seperti Allah berpikir, kita harus berpikir bahwa kita siap rela kehilangan apapun yang Tuhan sudah percayakan di hidup kita, sekalipun nyawa itu. Poin saya yang terakhir menutup khotbah saya adalah yang ketiga, pikirkan bahwa kelak semua akan dibalas menurut perbuatannya. Dari dialog Yesus kepada Petrus, Yesus kembali berkata seperti ini, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas. Apa? Setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pikirkanlah bahwa kelak semua akan dibalas menurut perbuatannya. Kita sangat percaya Bapak Ibu, ketika Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada Petrus, sekaligus mengajarkan kepada gerejanya. Pikirkan kelak. Semua yang kita pikirkan ini, semua yang kita pikirkan, olehnya Tuhan berkata, jangan berpikir dengan pikiran yang sia-sia. Jangan berpikir pikiran yang negatif. Jangan berpikir pikiran yang khawatir, takut. Tapi apa yang kita pikirkan itu semuanya akan dibalaskan menurut perbuatannya kepada semua orang. Kitab 1 Korintus sedang mengajar seperti ini. Dikatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Apa? Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kekristenan ada prosesnya. Proses dari anak-anak menjadi dewasa. Kalau kita anak-anak berpikir seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berkata seperti anak-anak. Tapi ketika kita sudah jadi dewasa, maka sudah seharusnya lah pikiran anak-anak, perasaan anak-anak, kata-kata seperti anak-anak kita tinggalkan. Kita masuk dalam pikiran dewasa, merasa seperti orang dewasa, berkata-kata seperti orang dewasa. Dan itu yang Paulus mau ceritakan kepada jemaat Korintus, supaya jemaat Korintus bukan hanya di level anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang ada pada pikiran Bapak Ibu. Tetapi ayat ini mengajak kita, mari kita move on. Dari level kanak-kanak,
naik kepada level dewasa. Karena ketika kita sudah jadi dewasa, bukan saja usia kita bertambah, tapi cara berpikir kita pun bertambah. Itu yang Tuhan katakan kepada Petrus. Petrus, kamu ini sudah lama mengikut aku. Petrus, sudah sekian hari, sekian waktu sering aku bersama-sama dengan engkau. Namun mengapa engkau tidak mengerti apa yang sedang aku rasakan dan pikirkan? Bagaimana hidupku tunduk kepada kita. Filipi 4 ayat yang ke-8, ayat yang hebat. Dibilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Alkitab bukan saja kita disuruh berpikir seperti Allah berpikir, tapi Alkitab menuntun kita dengan poin-poin seperti apa pikiran Tuhan. Dikatakan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Biarlah pikiran kita seperti yang Yesus mau, yaitu bukan hanya memikirkan apa yang dipikiran manusia, tapi pikirkanlah apa yang dipikirkan Tuhan. Kalau kita pikirkan apa yang dipikirkan manusia, capek, kita bisa mundur dari Tuhan. Tapi kalau kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, kita menjadi kuat. Amin. Tuhan sayang dengan hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Saya sedikit menutup dengan baru-baru ini ada berita dari Forbes 2021. Siapa biasanya majalah ini menetapkan orang-orang yang paling kaya di dunia. Nah, kalau tahun 2020 jelas pemilik Amazon namanya adalah Jeff Bezos. Itu adalah orang paling kaya dan paling banyak hartanya di dunia. Bill Gates masuk nomor 4. Lalu kemudian pemilik mobil yaitu Tesla, yaitu Elon Musk, itu juga seorang yang sangat-sangat kaya. Tapi ternyata 2021 berbeda. Menurut Forbes majalah financial dan bisnis itu, maka orang yang paling kaya di dunia sekarang adalah yang bernama Bernard Arnault, seorang Perancis yang memiliki perusahaan yaitu luxury branded. Dia punya barang jualan yaitu LV, Louis Vuitton, dan termasuk juga barangan Christian Dior dan sejenis-sejenisnya. Dan dia begitu kaya luar biasa. Apa yang ada dalam quote-nya merupakan inspirasi memikirkan bagaimana dia memikirkan tentang bisnisnya sehingga berhasil. Tahukah Bapak Ibu, Louis Vuitton ini, merek ini jarang sekali turun harganya. Bahkan ini disebut salah satu branded yang amat sangat mahal nilainya. Kalau mau minta diskon, salah alamat nampaknya. Karena ini kalau yang original, amat luar biasa. Dia punya quote, seorang pemilik atau yang punya perusahaan ini bilang begini, "Money is just a consequence. I always say to my team, don't worry too much about profitability. If you do your job well, the probability will come." Sedang bilang begini, uang itu hanyalah akibat. Kalau engkau mengerjakannya dengan baik, jangan pikirkan keuntungan semata. Tetapi ketika engkau mengerjakan dengan baik, keuntungan pasti akan datang. Sedang mengajar begini, jangan money oriented. Kalau engkau money oriented, nggak kemana. Tetapi kalau kau kerjakan pekerjaanmu dengan baik, maka keuntungan itu pasti akan datang. Itu berasal dari pikiran yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana menjalankan bisnis dengan baik. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib merupakan satu hal yang luar biasa. Di atas salib, Yesus tidak berpikir dendam.
Di atas kayu salib, Yesus tidak berpikir kebencian. Tapi di atas kayu salib, justru dia berpikir tentang maaf, pengampunan, dan keselamatan untuk orang lain. Sekali lagi, Yesus berkata kepada Petrus, berkata kepada kita hari ini, jangan hanya memikirkan apa yang di pikiran manusia. Pikirkanlah apa yang ada dalam pikiran Allah. Dan pikiran Tuhan adalah hal yang benar, hal yang mulia, yang sedap didengar, yang manis, patut dipuji, kebajikan. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat, karena pikiran yang positif akan menghasilkan produksi yang positif pula. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami sesuatu yang berguna. Kisah Petrus menegur Yesus karena Yesus harus menderita, dibunuh, mati di atas kayu salib. Justru Yesus membalas dan berkata, "Enyalah iblis, kau jadi batu sandungan padaku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikiran manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Hari ini kami mau belajar. Agama Kristen bukan hanya sebatas gelar. Agama Kristen bukan hanya sebatas pada sertifikat. Tapi biar juga pikiran kami tunduk berpikir seperti apa yang Kristus pikirkan. Tolong kami Tuhan. Hal yang benar, hal yang mulia, hal yang suci, hal yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, kebajikan. Biarlah itu kami pikirkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Bagimu hormat, bagimu sembah kami. Ampuni hati kami, ampuni hidup kami, supaya kami senantiasa menghasilkan buah-buah pertobatan. Berkati Tuhan semua umat-Mu, yang sama-sama kami boleh beribadah hari ini secara online. Jika ada umat-Mu yang membutuhkan dukungan doa, yang sedang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus. Kiranya hadirat-Mu menjamah setiap umat-Mu. Yang hari ini sedang lemah tubuh, Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada pikiran yang tenang. Karena penyakit pada banyaknya bukan daripada fisik, tapi justru daripada fisikis, kejiwaan. Biarlah Tuhan menjamah pikiran semua kami, supaya dengan pikiran yang benar, itu akan bekerja berefek kepada tubuh kami. Dan aku percaya Roh Kudus Engkau tidak terbatas, menjamah umat-Mu yang rindukan uluran tangan Tuhan, sehingga yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami depresi, frustrasi, stres, dalam nama Yesus, Tuhan memberi kekuatan. Ada new paradigm, paradigma yang baru, transformasi cara berpikir, sehingga hidup kami senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap hidup kami Tuhan. Biarlah ibadah hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Menyambut di akhir daripada bulan Oktober ini, hati kami tetap bersukacita, karena kami tahu Tuhanlah yang terutama di hidup kami. Dunia ini akan berakhir, tetapi hati kami tetap mau setia kepada Tuhan. Harta benda apa yang Tuhan percayakan, kami berjanji Tuhan, itu semua titipan Tuhan, dan kami mau untuk itu semua dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga selama kami hidup, kami mau menyenangkan hati Tuhan saja. Menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itu menjadi komitmen kami ikut Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang indah ini. Berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan dan percaya bersama katakan, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu.
Sebelum kita tutup di dalam doa, tentu amat bersukacita untuk semua kesetiaan Bapak Ibu. Kita tetap semangat melayani Tuhan, sekalipun di masa-masa pandemi ini. Dan kami senantiasa mau tetap menyuplai Anda di hari Minggu dalam pelayanan online ini. Nah Bapak Ibu, jangan lupa bahwa persembahan kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Dan tentunya kita tutup ibadah kita di dalam doa kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa, kita berdoa syafaat, dan kita juga berdoa, doa berkat kita terima daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita berdoa, kita bawa di dalam doa syafaat kita. Kita doakan negara Australia, Indonesia, Malaysia, kita bawa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengangkat tangan kepadamu, rindu berdoa untuk semua penyelesaian daripada COVID-19 ini. Di negara Australia, Indonesia, Malaysia, apapun yang dikerjakan, para petinggi-petinggi negara ini, Tuhan beri hikmat, takut akan Tuhan pada mereka. Sehingga semuanya mendatangkan hal yang lebih baik lagi untuk semua rakyat. Baik dalam keadilan, kesejahteraan, kami percaya, khususnya Prime Minister Scott Morrison maupun Premier yang ada di New South Wales, yaitu Mr. Dominic, kami doakan Tuhan berkati mereka sehingga mereka menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, berkati juga untuk Kerajaan Malaysia. Terima kasih Bapa. Doa kami untuk semua jemaat-Mu, tetap kami setia, semangat melayani Tuhan. Sembah pujian kami bagi-Mu. Kami siap terima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari angkat wajah-Mu Bapak Ibu, angkat kedangkan tangan-Mu, bawalah pulang segala berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertai keluar masuk hidup-Mu mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan lagu kemenangan iman kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari katakan dengan imanmu, ku terima sekarang, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dan ribu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.